kita harus mengawali tahun 2021 yang sudah memasuki bulan Februari dengan penuh sukacita, bukan dengan duka cita atau stres. Atasi segera apa yang menjadi penyebab stres itu dan siapa pula yang membuat Anda jadi stres. Ada beberapa obat stres sederhana yang bisa Anda coba. Berpikir optimis, jangan pernah menyerah. Sukses itu dapat terjadi pada siapapun. Asuransi cuma masalah kebijaksanaan. Satu paket hukum yang terdiri dari firman Tuhan sebagai sumber inspirasi terbaik. Halo pemirsa setia MD, jumpa lagi dengan saya Liliana atau biasa dipanggil dengan Mami Debbie. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan Anda selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu gunakan masker kemanapun Anda pergi. Jaga jarak dan jangan lupa untuk cuci tangan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan obat stres mujarab yang harus Anda coba. Mengingat kondisi saat ini yang tidak bisa dipungkiri membuat kita tidak bisa lepas dari stres, baik itu stres pikiran maupun stres mental. Betul tidak? Pasti betul ya, karena pada kenyataannya banyak orang-orang stres saat ini. Untuk itu, jangan lupa subscribe, karena subscribe Anda sangat berarti untuk perkembangan channel ini dan terus membantu saya untuk membuat konten-konten yang menarik dan inspiratif. Ada beragam cara untuk mengobati stres, mulai dari yang sederhana hingga dengan obat-obatan medis. Karena stres dapat menimbulkan masalah pada kesehatan mental maupun fisik seseorang. Tidak selamanya stres itu buruk, karena ada juga stres yang bisa menjadi pemicu untuk kembali semangat dalam bekerja. Stres yang Anda rasakan ketika ditugaskan menangani sebuah proyek di kantor, misalnya tergolong ke dalam stres yang baik dan biasanya hanya bersifat sementara. Sedangkan stres yang tergolong buruk adalah stres jangka panjang yang bisa berujung pada depresi. Faktor pemicu stres jangka panjang inilah antara lain dibully, masalah dalam hubungan antara pribadi atau keluarga, bisa hubungan suami istri, bisa hubungan antara orang tua dan anak, bahkan kesulitan belajar. Juga ada masalah di dalam pekerjaan dan masalah kondisi keuangan hingga kematian orang terdekat kita. Oleh karena itu, awal tahun ini hendaknya dibarengi dengan sudut pandang yang baru. Sebab itu, jika tidak demikian, kita akan mengulang kembali kebodohan-kebodohan yang sama seperti tahun-tahun yang lalu. Sedapat mungkin kita harus mengawali tahun 2021 yang sudah memasuki bulan Februari dengan penuh sukacita, bukan dengan duka cita atau stres. Mengingat stres adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar. Maka stres dapat membuat pengindapnya menjadi mudah terpuruk dan terlihat lesu serta kekurangan semangat dalam menjalani kehidupan. Ketika stres mulai menghampiri Anda, sebaiknya Anda segera bercermin. Kemudian, atasi segera apa yang menjadi penyebab stres itu dan siapa pula yang membuat Anda jadi stres atau stresornya. Bercerminlah agar rupa Anda tidak terlihat kusam dalam menatap hari esok. Biasanya orang yang mudah stres itu wajahnya kurang bersahabat, mudah tersinggung, dan mudah marah, sehingga sulit mengambil keputusan yang rasional. Ada beberapa obat stres sederhana yang bisa Anda coba untuk mengurangi stres Anda. Yang pertama, jangan lupa tertawa. Tertawalah. Tertawa telah dikenal sebagai obat stres terbaik yang juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dengan tertawa, Anda secara tidak langsung
melancarkan sirkulasi darah, merelaksasikan otot-otot, menurunkan stres, dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jika kamu merasa stres, kamu bisa mencari hiburan yang bisa membuatmu tertawa, seperti menonton komedi atau sekedar berkumpul dengan teman-teman atau yang lainnya. Yang kedua, bernafaslah dalam-dalam. Saat stres, kamu bisa mengalami pusing, jantung berdebar-debar, sesak nafas, bahkan peningkatan tekanan darah bertambah. Bernafaslah dalam-dalam, terbukti bisa mengaktifkan sistem syaraf yang berperan dalam menenangkan tubuh dan mengurangi keluhan-keluhan tadi. Selain itu, teknik pernapasan ini juga bisa mengalihkan pikiran Anda dari hal-hal buruk yang bisa memicu munculnya stres. Yang ketiga, tidur yang cukup. Obat stres lain yang patut Anda pertimbangkan adalah tidur yang cukup. Tidur dapat membantu Anda memperbaiki suasana hati, meningkatkan energi, dan juga menyegarkan tubuh. Buatlah suasana kamar atau tempat tidur senyaman mungkin dan tentukan waktu tidur yang sama setiap harinya. Yang keempat, olahraga terbukti bisa menurunkan produksi hormon stres di dalam darah tubuh. Bukan hanya itu, rutin berolahraga juga bisa memperbaiki suasana hati, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan kebugaran tubuh. Hadapilah hidup dengan senyuman, bukan dengan amarah atau kesedihan. Kita harus belajar untuk tidak cepat marah dan jangan pernah membuat suatu keputusan strategis ketika sedang marah. Karena marah adalah sebuah perasaan yang membuat mulut bereaksi lebih cepat daripada pikiran. Sudah saatnya kita lebih bersikap dewasa dalam menjalani kehidupan ini. Tinggalkan sifat kekanak-kanakan dan beranjaklah kepada pikiran yang lebih dewasa. Ingat, kedewasaan Anda tidak diukur dari usia, tetapi dari bagaimana Anda menyikapi sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab. Tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Bersyukurlah dan memohon pertolongan Tuhan agar diberi pundak yang kuat untuk memikul setiap tanggung jawab yang ada. Pesan MD hari ini, stres adalah bagian dari hidup dan pasti akan dialami semua orang. Jika kita bisa menghadapinya dengan positif, stres justru bisa jadi pemicu untuk Anda semakin berkembang dan menjadi lebih baik. Ingat bahwa perjuangan itu bukan proses penderitaan menuju tujuan, tetapi proses memantapkan diri untuk meraih tujuan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda semua. Apabila Anda mempunyai topik yang ingin dibahas di video saya berikutnya, silahkan tulis di kolom komen di bawah ini. Semoga teman-teman tetap diberi kesehatan, kesuksesan, kekayaan, dan kebahagiaan. Stay safe, stay healthy, and never give up.